Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di seputar info, masih kita membahas seseorang, di mana seseorang ini adalah yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia yang selalu kontroversial, yaitu Ibu Koni Bakri, ya. Di mana satu hal yang disampaikan bahwa dia menyimpan dokumen penting seputar informasi petinggi-petinggi yang katanya terlibat yang disampaikan oleh saudara Hasto, di mana Hasto Kristianto sudah dijadikan tersangka dan sudah dilakukan penggeledahan rumah saudara Hasto ini, ya. Dan tentunya ini juga nanti diduga bakal akan merembet kepada yang lain, dan mungkinkah juga Ibu Megawati akan diperiksa atau dipanggil oleh KPK guna untuk kepentingan memberikan informasi. Koni Bakri banyak sekali statement-statement yang disampaikan, ya. Tidak sedikit Koni Bakri selalu memberikan statement masalah Pak Jokowi. Kenapa terus dibahas Pak Jokowi? Ya, ada apa dengan Pak Jokowi? Sampai adanya informasi mengenai OCCRV. Jelas sudah tidak ada sekarang juntrungannya untuk OCCRV, malah sudah di take down, sudah tidak ada sekarang. Coba kita lihat sekarang ini adalah liputan daripada yang disampaikan atau statement yang disampaikan oleh Koni Bakri masalah katanya Pak Jokowi mengkhianati. Coba kita dengarkan. Saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Demikian. Ya, itulah yang disampaikan oleh Koni Bakri seputar masalah Pak Jokowi mengkhianati. Apakah benar Pak Jokowi mengkhianati partai PDIP atau mengkhianati Ibu Megawati? Sementara kalau kita lihat, tahu dan di media bahwa Pak Jokowi dipecat. Pak Jokowi dipecat oleh PDIP. Mas Gibran dipecat. Pak Bobi dipecat. Ya. Masalah mengkhianati, apakah benar mengkhianati Pak Jokowi? Saya kira semua manusia berhak untuk berpikir dan berhak untuk menentukan. Kalau misalkan perahu yang selama ini ditumpangi, nahkodanya, rute yang diambil tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kebenaran, maka penumpang berhak untuk turun dari pesawat atau dari perahu tersebut. Kalau memang sudah sejalan, apakah pada saat Bapak Jokowi selama pemerintahan mengalami sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah ketidaknyamanan, ketidakserasian, ya, di mana program-program pemerintahnya? Kita dengar kata Pak Fahri Hamzah bahwa diduga bahwa Pak Jokowi diintervensi oleh yang di belakangnya. Ya, tentu di sana ada partai PDIP. Dan ini bukan lagi masalah hal yang sudah maklum bahwa memang sebuah partai pasti akan mengendalikan kader-kadernya yang sudah jadi pemimpin dimanapun, baik legislatif, eksekutif. Karena
ketua umum punya hak prerogatif terhadap kader-kadernya, termasuk juga sampai ke presiden. Ya tidak menutup kemungkinan bahwa Pak Jokowi selama ini ada intervensi dari ketua umum PDIP. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan, saya katakan demikian, ya, karena walau bagaimanapun adalah ya Pak Jokowi diusung oleh partai PDIP. Lantas apakah Pak Jokowi mengkhianati? Ya, saya kira kalau misalkan mengkhianati tidak mungkin dipecat. Beliau dipecat bukan mengundurkan diri. Ya, sekali lagi bahwa pengaruh-pengaruh yang namanya partai itu sangat-sangat berpengaruh. Ya, jadi kalau misalkan dikatakan Koni Bakri bahwa Pak Jokowi mengkhianati, ya silakan saja. Ya, pendapat masing-masing bisa berbeda tentunya. Apakah Bapak Prabowo akan 2 tahun? Siapa yang bisa menyangka itu semua? Siapa yang bisa menentukan itu semua? Kemudian bagaimana Mas Gibran akan melanjutkan atau misalkan akan ditendang? Ya, terlalu jauh pemikiran ini saya kira. Ya, walaupun bagaimanapun sekarang, walaupun Pak Jokowi katanya disampaikan bahwa akan menendang Bapak Prabowo, berarti secara tidak langsung Koni Bakri mengakui akan kehebatan Pak Jokowi secara tidak langsung. Padahal sebenarnya Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Beliau bukan tentara. Ya, beda halnya dengan Bapak Prabowo yang punya kekuatan background atau basic seorang serdadu. Pak Jokowi hanya penguasa biasa. Tapi yang kenapa Koni Bakri mengatakan bahwa Pak Prabowo akan ditendang? Berarti secara tidak langsung tadi saya katakan bahwa Koni Bakri mengakui akan kehebatan Bapak Jokowi. Ya, secara tidak langsung kan demikian. Tetapi sekali lagi, Pak Jokowi tidak mungkin berbuat itu karena kita lihat Pak Jokowi dengan Bapak Prabowo punya hubungan yang sangat erat. Ya, mereka sudah membangun chemistry bahwa mereka asalnya adalah rival daripada pada saat pemilihan presiden, dan sekarang mereka bersatu. Bapak Prabowo sudah mendalami bagaimana kinerja daripada Pak Jokowi, dan beliau selalu mengeluh-elukan Pak Jokowi, bukan hanya sekedar omong-omong saja, tetapi memang beliau Pak Prabowo betul-betul mempelajari bagaimana kinerja daripada Pak Jokowi. Ya, dan Pak Prabowo betul-betul bangga dan mengakui akan kehebatan Pak Jokowi. Terutama ada kesabaran daripada Pak Jokowi dan gerak cepat daripada cara kerja Pak Jokowi. Tidak mungkin kalau misalkan dikatakan oleh Koni Bakri bahwa Pak Prabowo akan ditendang. Katanya berani mengkhianati PDIP. Bagaimana sekarang Pak Prabowo? Saya kira beda lagi urusannya, ya, karena Bapak Prabowo berbeda dengan Ibu Mega. Tidak bisa disamakan demikian. Ya, bagaimana kekuatan sehebat pun Pak Jokowi tentu akan pikir 1000 kali untuk bisa menghantam Bapak Prabowo, ya. Sekali lagi bahwa yang paling penting ada yang disampaikan oleh Koni Bakri adalah secara tidak langsung mengatakan bahwa Pak Jokowi akan menang Prabowo, berarti mengakui akan kehebatan Pak Jokowi. Itu kan ucapannya sebenarnya. Ucapan yang terpeleset secara tidak langsung bahwa dia mengakui kehebatan Pak Jokowi. Tadinya adalah akan menjelek-jelekan, tetapi secara tidak langsung maknanya adalah dia mengakui akan kehebatan Pak Jokowi. Kita lihat saja ke depan seperti apa, ya. Apakah Koni Bakri akan datang ke Indonesia, kemudian mencoba untuk membuka apa yang disampaikan dokumen, katanya, ya, ada dokumen penting yang disampaikan, ada petinggi-petinggi, termasuk juga kata disebutkan ada Pak Mulyono juga di sana. Coba kita buktikan, ya. Kita tunggu nanti tanggal 12 apakah Saudara Hasto akan memenuhi panggilan, ya,
press conference daripada KPK dan Kapolri bahwa ada kemungkinan akan dijemput paksa. Kita tunggu siapa yang akan membuka ini, tabir ini semua. Ya, dan siapa yang berani dan siapa yang pengecut akan terlihat nanti. Yang hanya berbicara di media. Ya, kita tunggu keberanian ini. Apakah benar Koni Bakri punya keberanian untuk mengungkap itu semua? Juga Hasto akan mengungkap itu semua? Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.